Ya bang. Assalamualaikum. Iya. Halo. Ya gimana abangku? Apa maksudnya? Semoga aku bisa bantu. Oh enggak lah, RB saya ini kalau masalah wallet hobi. Alhamdulillah. Sudah 3, 4, 5 tahun. RBW saya ini sudah 20 tahun. Waduh, udah banyak itu kok hasilnya. Udah banyak itu. Mana ada 40 sarang teman. Subhanallah. Untung koko bertemu sama saya. Untung bertemu sama saya. Tapi yang namanya ini cuman karena saya itu di bawah gudang di atas jadikan wallet. Dan sekarang di inhale Tebilahan nih walletnya kan sudah kurang. Ya. Jadi kita punya RBW di sini ini kan di lokasi pasar. Kalau namanya pasar, kalau ada ruko satu baris 20 ruko berarti kan 20 RBW. Yang kayak di pusat kota Palembang. Kok Bang Tandi kan orang Palembang. Yang kayak di kota-kota Palembang, di kota, kalau di kota itu kan ruko kan beribu-ribu kan. Ya. Ah, yang orang ruko tuh dijadikan RBW semua. Berarti kan antara 4 meter sudah 1 RBW, 4 meter 1 RBW, 4 meter 1 RBW. Namanya bawa ruko di atas, tinggal kan di atas dinaikkan jadi RBW. Saya seperti itulah. AX 6.000, AX 7.000, AX 4.000, AX 3.000, AX 10 pakai trompet sudah, heksagonal sudah pasang, heksagonal dibikin pernah pakai AX 70 pakai 65 sudah. Nah di dalam RBW itu di siripnya sudah ada pakai pancingan, pakai busa sudah pernah, pakai toplek pancingan sudah pernah, pakai karpet sudah pernah, pakai kawat parabola sudah pernah, pakai kertas sudah pernah, oke? Pakai parfum. Nah, pakai parfumnya 10 juta juga pernah. Parfum yang bermacam-macam parfum sudah pernah. Sudah itu masalah pakan sudah pernah juga semua. Kalau kabel semua bagus, kalau sistemnya tuh kalau sistem mau 2-3 formasi sudah saya kuasai semua. Mau tariknya di LMB 2 suara sudah pernah, 3 suara sudah pernah, suara tarik masuk 2 suara sudah pernah, pakai magnet, pakai itu sudah, kabel yang bagus-bagus, alat saya semua bagus-bagus, besek sudah pernah. Nah di dalam sekat menyekat aku dari 20 tahun sudah pernah nyekat. Nah masalah itu kalau lubang angin semua sudah saya perhitungkan dan semua. LMP buka sampai. Nah jadi itu akhirnya rezeki belum. Jadi saya ini kan istilah hobi, jadi saya belum mau putus asa karena saya masih semangat dong, ya kan. Jadi aku lihat-lihat nih, jadi dulu yang konsultan tuh banyak sudah saya apakan yang di YouTube saya hubungi, sudah saya terapkan juga istilahnya, ya kan. Tapi saya tidak pernah beli suara ya sama orang tuh ya. Orang tuh cuman seperti Bang Tandi kirim playlist saja kayak gitu. Kalau suruh aku beli suara 2-3 juta tak maulah saya, karena saya sudah tahu sebenarnya kuncinya burungnya tidak ada. Sebenarnya masalah di sini nih burungnya tidak ada sekarang. Populasi dari pagi sampai sore itu tak ada nampak burung kecuali hujan. Iya banyak rezeki. Iya oke, banyak rezeki, oke. Jadi kadang-kadang kita nih payah bilang pas mana tahu, aku percaya gini, dulu pakai konsultan ini, oke. Harapan saya mana tahu hoki dia bisa kena saya. Nah jadi saya mau hubungi Bang Tandi ini, mana tahu istilahnya Bang Tandi, kami orang Tionghoa ini kan hoki orang hoki kan paling penting kan, feng shui. Bang Tandi tahu feng shui kan? Tahu. Jadi mana tahu istilahnya ketemu Bang Tandi pas ada jodohnya. Itu yang saya. Kalau soal teknik yang di konten YouTube aku belajar, saya merasa saya tidak kalah sama dia. Oke, pakai embun. Mesti embun sudah pernah beli. Apa saya tidak pernah lakukan? Yang di konten YouTube, yang di semua itu sudah saya pernah lakukan. Apa saya tidak pernah? Bilang bukan saya sombong. Iya. Jadi cuma satu, feng shui. Artinya saya ini belum ketemu orang yang bisa backup saya, istilahnya tuh bukan ilmunya, maksudnya tuh feng shui-nya. Ya kayak gini, sesuatu barang tuh bisa kita ketemu orang ini nganukan kita sedikit, kasih suara,
jodoh. Seperti tadi Bang tadi bilang pertama kan. Saya kan ikut di Telegram kan banyak. Bang tadi kan ada di grup Telegram kemarin. Yang aku sering komen itu kan. Nah, gitu. Jadi gimana? Jadi kalau lokasi saya seperti saya ceritakan itu RBW-nya 12 kali 12 ya. Mungkin sekitar 12 kali 4 lah. Ya, coba Dua aku tingkat. izin ya cerita dulu kok ya. Ya. Jadi gini Ya. kok, gedung Koko itu berapa ukurannya? 12 kali 4. 12 kali 4. Ya, kalau 12 kali 4 gini kok. Sebenarnya kalau untuk teknik dan ilmu saya, iya, kalau untuk yang lain mungkin kayak Koko udah malek lah ya, udah semua diterapkan. Apa yang tidak diterapkan semua udah Koko terapkan. Jadi intinya gini kok. Adanya ledakan yang saya ciptakan itu sebenarnya belum diterapkan, ada yang belum diterapkan sama teman-teman. Karena ilmu itu baru dipublikkan 2003 ini sama saya. Seperti itu. Jadi ilmu itu kok kalau untuk di sentral, kalau tempat Koko itu kan sentral lah, anggapnya banyak gedung walet berdekatan ya. Nah, jadi gedung berdekatan itu kita harus mengandalkan sumber suara yang bagus. Intinya nggak bisa kita kecewa dengan suara-suara yang sudah bertebar luas di Indonesia atau Asia Tenggara ya. Jadi karakter suara dulu saya bahas kok. Karakter suara itu ada bermacam-macam karakter suara. Nah, sekarang kita bahas di suara walet dulu. Suara waletnya sekarang yang sudah bertebar luas di Asia Tenggara, Telegram, di YouTube, banyak lah di mana aja. Itu suaranya kebanyakan suara standar. Ya, suara yang di-download gratis atau diambil para editor, dipotong sambung lagi, dikelola. Nah, itu ada memang suara perbedaan suara saya sama suara teman itu banyak yang sama. Suara saya sama suara teman banyak yang sama. Tapi suara sama itu kok suaranya sama tapi tak serupa. Seperti apa? Suara sama tak serupa. Suara sama itu adalah dibilang seperti ini. Saya andaikan aja kok ya. Gini ya. Culicit, kok. Kayak gitu aja ya. Yang pendek aja. Tapi kalau untuk suara saya, culicitnya sama, kokoknya sama, tapi beda gelombang. Nah, itu yang saya ciptakan. Gelombangnya beda. Gelombang saya gelombang aplikasi editor yang tidak bisa saya publikkan. Itu saya rahasiakan sudah 8 tahun yang silam. Nah, suaranya dia mengeluarkan suara seperti ini kalau karya Kelambu Hitam. Curi cici. Jadi intinya sumber suara yang saya ciptakan itu dia menggeloranya jauh kok. Jangkauannya burung mendengarnya sangat jelas dan mendengarnya sangat menaikkan support jantung burung. Makanya burung itu semakin mendengar suara Kelambu Hitam, dia merapat burung. Di saat burung ada nih kok ya. Di saat burung ada. Kalau burung nggak ada nggak bisa kita bahas. Itu kita nggak bisa paksa. Ada burung apa yang mau dipanggil. Ya, nah itu satu kok ya karakter suara kita. Nah, untuk yang belum saya publikkan, untuk ilmu dari LMB. Nah, LMB kan kata Koko tadi nggak bisa kita atur sekendak kita. Karena gedung rapat. Nah, untuk LMB kok itu sebenarnya LMB saya arahkan untuk matahari mati. Ah, matahari mati itu kenapa? Matahari mati itu untuk menuntun RBW Koko biar terang di dalam ruangan putar. Kalau untuk saya mau terang ruang putar. Saya nggak setuju kalau ruang menara itu gelap. Ya, karena sudah saya publikasikan ilmu selama ini. Makanya saya temukan rahasia dunia walet untuk di gedung walet. Hari pagi harus gelap. Jadi kalau pagi harus gelap, terpaksa matahari mati LMB-nya menghadap. Nah, matahari mati akan menerangkan di sore hari untuk LMB, untuk di ruang putar. Jadi ruangan putar itu akan terang di sore hari. Karena kalau terang di sore hari, anakan yang burung-burung baru yang suka sumber suara kita merapat, burung akan gampang menjabar ruangan inap. Sekalipun ke ruangan paling bawah. Seperti itu. Itu fungsi yang saya arahkan untuk 2003. Setelah itu untuk parfum itu tergantung bahan-bahan yang dibikin oleh orang pintar. Kalau saya parfum untuk merangsang burung cepat mengoles apabila burungnya sudah dewasa. Nah, jangan salah kita menilai. Kalau burungnya masih anakan belum bisa mengeluarkan air liur karena dia belum ada rasa bercintanya, belum ada. Iya, seperti itu. Jadi kalau burung sudah remaja, itu kalau sudah membaui parfum kita, dia akan terangsang mengeluarkan air liur. Pernah terjadi
di gedung NTB. Saya terbitkan baru 2 bulan yang lewat, itu sampai bulunya dijadikan sarang karena terangsang sama parfumnya saya. Iya, seperti itu. Dan suara yang saya ciptakan di sana kok. Di sana ada suara tahan. Suara tahan itu suara yang khusus dari saya, penemuan saya menggali ilmu selama ini. Suara itu jarang diterapkan untuk di dalam ruangan inap. Suara itu biasanya terpakai di suara panggil. Nah, suara itu saya terapkan di suara tahan. Nah, suara itu menahan burung apabila masuk ke dalam. Kenapa dia tertahan? Karena suara itu disukai oleh walet. Walet pada kis-kis, nggak mau berlari. Nah, metode saya yang terapkan itu, di saat burung datang di jam 4 sore, jam 5 sore, burung akan terjebak di ruangan inap karena belum keluar. Apa istilahnya itu menyukai sumber suara yang saya ciptakan, seperti itu kok. Jadi intinya, suara tahan itu memang metode dari saya 2003 untuk 4 ampli diterapkan di dalam satu gedung. Iya. Ya, untuk penyekatan itu hanyalah istilahnya meremangkan cahaya. Makanya saya untuk LMB liang naga itu beda lagi untuk larnya. Kalau LMB menghadap samping kanan kiri menghadap matahari mati itu beda lagi larnya. Karena lar dari saya kita harus menerbitkan lar itu kena matahari mati, kena remang-remang matahari mati lubang lar kita. Makanya lubang lar kita beda dari yang lain. Yang lain lubang larnya kayak LMB, Kalau lar saya itu sudah kena matahari mati. Saya sudah buka lubang satu di memang dia di tepi laut tuh, RB di tepi laut. Jadi kalau LMB yang burung balai yang 40 sarang itu dia lewatnya tepi laut. Tapi kalau lubang yang dia samping saya ada masjid tuh, masjid raya besar. Jadi itu tuh hadapnya burung matahari mati. Sudah saya buka. Kenapa aku buka? Kemarin aku lihat YouTube si Bang Tandi, saya buka siap dulu. Jadi 2 sudut, saya bikin sengaja di sudut. Jadi kalau lar itu sudah turun pas lar itu kan masuk tadi kan lar yang di matahari itu kalau sore kan pas cahayanya kan kena lubang lar itu. Ya. Betul kan? Ya. Sudah aku apakan, saya kemarin aku lama aku ikuti YouTube-nya Bang Tandi. Ya, aku amin. cuman kadang saya ada ngomong, kadang di bawah ada komen. Ya kan? Nah, cuman dia kan karena dia orang diam-diam kan diikuti orang kan tidak tahu kan. Dah lama aku ikuti. Jadi yang Bang Tandi yang suruh orang pasang di hutan itu sudah. Itu cuma tinggal sebenarnya tinggal penapan suara aja lagi. Sip. Ya, untuk suara kelamu hitam Kanda, kalau Kanda sudah menerapkan semua ilmu dari saya. Sebentar, ada masuk. Mati. Lanjut. Ya. Kalau Kanda sudah menerapkan ilmu dari saya, nanti tinggal pesan kelamu hitam aja, seperti itu Kanda. Ya. Jadi saya ada pikir dia memang ada lubang baru matahari mati, tapi burung balik belum mau dari situ, dari lubang lama. Cuma aku pikir kalau tutup yang lubang lama itu kan bahaya kita. Ya. Jadi aku pikir nanti itu biarkan dulu, kita lihat itu menurut saya ya. Jadi kalau pakai suara Bang tadi kita lihat dulu responnya gimana. Ya gini ya, kalau untuk LMB lama kita nggak paksa langsung tutup langsung ya. Untuk LMB lama itu kita kasih tempo waktu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan atau 3 minggu ya. Ada terkadang saya paksa 3 minggu, ada yang 3 bulan, tergantung lokasi. Nanti kalau punya Kanda, lokasi Kanda kan banyak kemungkinan gedung rami ya, istilahnya rapat penduduk ya. Jadi bahaya kalau mati kita di sudutnya barang kita. Jadi harusnya kokoh 3 bulan baru ditutup lubang lama. Lubang dari penerbitan kelambu hitam matahari mati itu istilahnya tempat mencari burung baru dan untuk mempelajari burung-burung lama keluar masuk ke lubang yang saya ciptakan. Nanti 3 bulan sudah beradaptasi keluar masuk, baru ditutup total yang lama agar pencahayaannya fokus ke matahari mati. Biar gedung Kanda matahari sore, matahari paginya nggak masuk. Iya, itu intinya. Cocok. Itu dengan hitungan saya sebelum aku dari kemarin sudah pikirnya seperti itu. Sebelum aku berpikir kalau ada dapat suara baru dari matahari kalau sudah dapat burung
yang baru yang main-main maksud situ, yang lama bertutup. Jadi mau target mau 3 bulan atau benar. Yang dulu saya pindah LNB itu sekitar 4-5 bulan. Jadi LNB itu saya yang lama tuh saya tak pakai suara. Tak saya tutup, tapi saya tak ada suara. Jadi saya fokus ke suara. Kalau nama burung lama tak suara, dia juga balik. Iya, benar. Ya, untuk apa? Jadi nampaknya Ya, untuk gedung kanda, kalau semuanya udah banyak mengikuti trik dari Bang Tandi, alhamdulillah. Tinggal Koko pesan kelambu hitam. Kelambu hitam itu kok saya nggak bermahar sebenarnya, karena saya hanya membeli flash disk. Sudah saya sampaikan berulang kali, karena flash disknya, jumlah flash disknya kan 4 biji. Jadi tempat kami beda, mungkin di tempat Koko harganya. Tempat kami 285 satu flash disk yang original. Kita pakai flashdisknya yang 32 GB, karena flashdisknya harus banyak penyimpanan memori, karena suara kita 12 jam 12 jam suara berkicau di heksagonal, baru berputar ulang, karena durasi yang di sana panjang. Kita bikin seperti itu. Nah, di situ juga ada plusnya SP kelambu hitam. Plusnya SP kelambu hitam, suaranya itu 12 jam silih berganti suara yang berbeda. Gema-gema yang bergema di sana banyak tipe gema. Ada gema kristal dari sitan saya, ada gema-gema mono, ada gema bersenandung, dan ada gema stereo, dan ada gema klasik, dan ada suara standar. Di sana sudah saya ciptakan di 12 jam durasi suara kelambu hitam. Itu ada suara-suara yang saya selipkan, suara-suara untuk burung biar mengenal bahwa itu sumber suara kelambu hitam, seperti itu. Sudah itu kok, itu teknik saya. Teknik saya biar suara saya tidak gampang dicuri orang. Suara apa yang disukai oleh walet berdasarkan kelambu hitam. Makanya durasi panjang itu satu trik saya. Jangan sampai karya saya gampang dicuri orang, seperti itu. Makanya saya diprotek suaranya, tambah diprotek lagi. Ya, nampaknya tuh saya lihat di YouTube semua pakai kelambu hitam, semuanya bahagia ya. Oke, gini, jadi 4 flash disk, berarti 1 flash disk untuk LNB. Ya. Yang flash disk kedua untuk apa? LAR. Ya, untuk LAR tarik. 3 heksagonal. Iya, itu 5 kalau mau sama heksagonal Koko, 5 terpaksa pesan. 5 flash disk. Jadi yang 4 tuh maksudnya apa? LNB 1. Ya, LNB 1, LAR 1, inap 2, ada tahan, ada inap. Oh, inap 2. Ya, jadi inapnya ada inap umum dan ada inap suara tahan. Jadi pemasangan suara tahan itu sama kayak suara inap. Kita pasangnya jalurannya, ada inap, ada tahan. Ada inap, ada tahan. Itu ada tuh, yang tuh saya sudah bikin, itu namanya itu tarik, itu namanya tarik sirip. Ya, beda. Itu cerita Koko. Kalau saya bukan tarik sirip, menahan burung agar burung terjebak di sana. Ya. Jadi artinya di dalam itu kabelnya sudah ada yang namanya tarik sirip ya. Sebenarnya bahasa Bang Tandi kan beda ya. Sudah saya siapkan juga dari dulu speaker, istilahnya Ya. Saya nih jalurnya ada berapa? Mungkin banyak ya. Ya, pokoknya gini aja kok. Gini aja kok. Kan Koko kan udah ada jalurnya. Tinggal lagi nanti jalur tarik sirip kata Koko itu namanya suara tahan dari saya. Colokan aja ampli suara tahan. Seperti itu nanti. Ya, di flashdisknya. Nah, untuk suara inap saya khusus inap umum untuk disirip. Sudah itu suara tarik, ya colok aja tarik ya dari kelambu hitam. Nanti untuk suara panggil colok aja ke ampli panggil. Untuk suara heksagonal colokan aja khusus ampli heksagonal. Nah, suara heksagonal sama suara panggil nggak boleh di dalam gedung. Ya, kalau aturan saya. Jadi suara yang boleh di dalam gedung itu adalah yang berkicau, suara tarik bersama suara tahan dan inap. Itu aja yang boleh di dalam gedung. Iya dong. Iya, pasti. Itu dari dulu saya terapkan seperti itu. Saya tidak pernah mau suara panggil itu dalam gedung, enggak mau saya. Ya. Nah, jadi gini, kalau kira kalau misalnya pesan 4, kalau LNB heksa, jadi yang untuk inap jasa 1 gimana hasilnya? Efektif nggak? Kurang ya? Kurang. Oh, berarti bendingan usah heksagonal ya daripada yang tarik tahan tuh ya. Ya, dia gini kok. Untuk intinya kok, untuk suara saya sebenarnya
yang harus dibemperkan ke suara apa heksagonal tuh nggak boleh suara tarik sebenarnya. Suara heksagonal, jadi harus 5 flash disk. Iya, khusus 5 ampli. Iya. Biar tertata kok, biar Iya. tertata, biar suara itu tidak berantakan. Ya, boleh. Boleh. Ya, 5 flash disk kok 2 juta kok, 5 flash disk 2 juta cuman. Oke. Oke, nanti kirim rekeningnya boleh, nanti diapakan, nanti saya kirim alamatnya. Oke, siap. Aku senang sekali bisa bantu Koko. Ya. Ya, karena Jadi Koko orangnya bagus. jadi yang saya on gini hari ini kita bicara